Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, ketemu dengan saya lagi, Dr. Hewan Seruhuni. Pada minggu kelima ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang kemajiran pada hewan jantan atau pada ternak jantan. Sebelumnya, minggu keempat kemarin, kita sudah membahas atau sama-sama mempelajari tentang kemajiran pada patologi alat reproduksi ternak betina. Sebelumnya juga saya memohon maaf kepada adik-adik tingkat 4E atau kelas E, di mana seharusnya kita bertemu pada hari Kamis kemarin, namun karena ada tiba-tiba rapat mendadak, jadi saya undur pada hari Sabtu ini. Jadi kelas kalian akan bersamaan waktunya dengan kelas tingkat 4D. Baik, untuk kasus kemajiran pada ternak jantan itu sebenarnya hampir sama dengan kasus kemajiran pada ternak betina. Jadi mereka sama-sama menyebabkan kerugian atau menyebabkan berdampak negatif pada sebuah peternakan. Nah, untuk kerugian itu sendiri tentunya akan menurunkan tingkat kesuburan pada pejantan, mengganggu aktivitas reproduksi, kemudian menurunkan tingkat produktivitas, dan tentunya akan mengalami kerugian pada peternakan. Nah, untuk kegiatan inseminasi buatan atau dikenal dengan IB, tentu kalian sangat sudah paham terkait inseminasi buatan, di mana untuk inseminasi buatan ini kita mengambil semen dari pejantan unggul. Namun ketika mengalami kebanjiran pada pejantan unggul ini tentunya akan menurunkan tingkat kesuburan dan menurunkan tingkat produktivitas pada ternak pejantan unggul itu. Beda halnya dengan hampir sama dengan perkawinan alami yang dilakukan oleh pejantan asli dengan ternak betina, di mana tentunya akan mengalami kerugian yang besar ketika kebanjiran pada pejantan itu terjadi. Jadi akan berdampak kerugian terhadap pemilik ternak itu. Nah, jadi identifikasi kemajiran pada pejantan dapat dilakukan dengan mudah, yaitu yang pertama, pejantan tidak mempunyai kemampuan untuk bereproduksi. Jadi apa yang harus kalian lakukan ketika berada di lapangan untuk mengetahui kemampuan bereproduksi atau kemampuan kopulasinya? Tentu kalian akan melakukan pengamatan atau inspeksi pada ternak pejantan itu. Jadi kapan dia birahi, kemudian kapan dia melakukan perkawinan alam, atau kapan dia melakukan aktivitas reproduksi. Nah, di situ kalian lakukan pengamatan apakah hasilnya terjadi kebuntingan pada ternak betina yang dikawininya. Nah, itu bisa kalian lakukan pengamatan pada ternak itu. Dan tentunya ketika dilakukan pengamatan berulang-ulang kali, inspeksi berulang-ulang kali, dan tentunya hasilnya adalah nihil atau negatif, tentu kita bisa mengatakan bahwa pejantan ini mengalami kemajiran. Nah, kemudian hanya pada pejantan yang tidak subur agak sulit dideteksi. Jadi pejantan yang tidak subur memang agak sulit deteksi, tapi kita bisa lakukan dengan cara pertama, yaitu tentunya melakukan pengamatan dari segi pengamatan birahi, dan kemudian kapan dia melakukan perkawinan atau aktivitas reproduksinya. Nah, kemudian derajat kesuburan pejantan dapat diukur dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah produksi semennya. Tentunya ketika status dari produksi semen pada pejantan ini adalah rendah, tentunya akan berdampak tidak baik pada pejantan tersebut. Nah, untuk mengetahui produksi semen pada pejantan itu adalah tinggi, jadi kita dapat lihat volume pada semen tiap kali setelah selesai ejakulasi. Nah, itu bisa dilihat. Ini bisa dilakukan pada tempat pembuatan daripada straw atau bibit.
bisa juga kalian amati apalagi kalau misalnya kalian pernah ke Puncak Maros. Nah, di situ kalian bisa mengamati daripada produksi semen ini pada pejantan unggul yang diambil daripada semennya. Nah, untuk pejantan dengan konsentrasi semen atau kasatus tinggi itu bisa kita lihat dengan melakukan pengamatan makroskopis dan tentunya melakukan pengamatan mikroskopis. Dan untuk pengamatan mikroskopis ini kita bisa lihat dari konsentrasinya, kemudian kualitasnya, kemudian motilitasnya dan abnormalitasnya. Dan juga dari produk semen ini kita bisa lihat dari ketika sudah kita lakukan perkawinan kepada ternak betina, setelah sudah jadi dan kita lakukan inseminasi buatan pada ternak betina, kita dapat melakukan lagi pengamatan terhadap daya fertilitasnya atau daya pembuahan pada sel telur sampai dengan terjadinya kebuntingan. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yaitu libido pejantan. Di sini ada kategori tinggi, sedang, ataupun rendah. Nah, untuk mengetahui libido pejantan itu tinggi, sedang, atau rendah, kita dapat mengamatinya dengan menggunakan waktu. Jadi, libido pejantan itu bisa kita ukur dengan menggunakan waktu. Nah, untuk libido pejantan yang tinggi, kita bisa ukur atau standar daripada pengukuran waktunya itu untuk libido pejantan tinggi itu adalah 1 menit. Dan untuk libido pejantan yang baik namun dia tidak mampu untuk melakukan kopulasi itu sekitar 1-5 menit. Kemudian libido pejantan dengan standar sedang itu ya dengan ukur waktu 5-10 menit. Dan untuk libido pejantan rendah itu bisa kita ukur dengan waktu 10-30 menit. Dan ada pejantan yang tidak mampu atau tidak memiliki libido. Itu bisa kita ukur dengan waktu lebih dari 30 menit. Nah, yang ketiga itu dari aspek kemampuan berkopulasi. Jadi dari semua pejantan tentu ada pejantan yang memiliki kemampuan tidak mampu berkopulasi. Nah, yang tadi saya katakan pada libido pejantan yang baik namun tidak mampu melakukan kopulasi yaitu. Jadi dia dengan waktu bisa kita ukur dengan waktu 1-5 menit dan kemampuan atau tidak mampu untuk berkopulasi pada peternak jantan itu disebabkan karena ereksi pada organ penisnya. Dan yang keempat, kondisi dari kelenjar aksesoris ini sangat menentukan pada tingkat kesuburan atau tingkat produktivitas dan reproduksi daripada pejantan. Nah, kemudian ini adalah diagnosa gangguan reproduksi pejantan. Yang pertama itu adalah memperhatikan catatan atau recording tentang hasil perkawinan daripada pejantan. Jadi di sini kita bisa lakukan pencatatan atau recording terkait angka kebuntingan hasil perkawinan. Nah, dari poin yang pertama ini sangat penting untuk kalian lakukan edukasi sedini mungkin atau penyuluhan sedini mungkin, mengingatkan kepada peternak-peternak yang tersebar di seluruh tempat kalian berada untuk sering mungkin melakukan pencatatan atau recording. Jadi ini sangat penting tentunya untuk pendataan daripada dinas peternakan nantinya atau dinas provinsi atau tentunya nanti pusat juga pasti akan membutuhkan pencatatan atau recording daripada peternak. Jadi kalian tentunya harus banyak-banyak melakukan edukasi bahwa hal itu juga penting untuk berdampak positif juga buat peternaknya. Nah, yang kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik alat kelamin jantan. Nah, tentunya alat atau organ kelamin jantan ini sudah kalian pahami dengan baik dan juga sudah dijelaskan oleh Dr. Aminah di pertemuan sebelumnya, di mana kalian sudah tentu tahu di mana organ testis, skrotum, penis, protetium, dan kelenjar aksesoris itu sendiri. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita bisa lakukan inspeksi, baik itu bisa juga kita lakukan palpasi pada organ testis, skrotum, penis, protetium, dan kelenjar aksesoris pada pejantan. Kemudian yang ketiga itu lakukan pengamatan perilaku kawin dari segi tingkat libido atau kemampuan mengawini atau kemampuan kopulasinya. Nah, di sini jadi sambil mengamati pengamatan perilaku kawin, di sini juga kalian bisa mampu menentukan standar
libido dari pejantan itu pada saat ternak betina mendekat. Jadi gunakan pengukuran waktu, jadi kapan dia disebut dengan tingkat libido tinggi, kapan disebut tingkat libido rendah, dan kapan disebut dengan tingkat libido sedang atau bahkan tidak memiliki tingkat libido, tidak memiliki kemampuan libido. Nah, kemudian yang keempat, pemeriksaan kualitas semen, di mana dilakukan pemeriksaan makroskopis atau pengamatan volume yang keluar daripada semen setelah ejakulasi, kemudian pengamatan atau pemeriksaan kualitas semen dari segi mikroskopis semen. Nah, di sini dilakukan mikroskopis semen itu bisa melihat dari segi konsentrasi, kualitas, motilitas, dan abnormalitas yang mungkin terjadi pada semen. Dan juga bisa melakukan pengamatan tingkat lanjut dengan mengamati daya fertilitas atau kemampuan pembuahan pada sel sehingga terjadinya kebuntingan atau tidak terjadi kebuntingan pada saat setelah dilakukan perkawinan atau inseminasi buatan. Nah, pada materi ini mungkin saya akan memaparkan dari keempat kelainan yang terjadi pada kemahiran ternak pejantan. Yang pertama itu ada kelainan penis dan propitium, yang kedua ada kelainan testis, yang ketiga ada kelainan epididymis dan vas deferens, yang keempat ada kelainan kelenjar aksesoris. Nah, untuk kelainan penis dan propitium, yang pertama di sini ada yang disebut dengan balanitis dan postitis. Balanitis itu sendiri merupakan peradangan pada gland penis. Dan postitis adalah peradangan pada mukosa preputium. Ini adalah ternak sapi. Nah, ini dia. Jadi, untuk balanitis dan postitis itu biasanya terjadi beriringan. Jarang kasus terjadi bahwa balanitis saja yang terjadi atau postitis saja yang terjadi. Pasti keduanya terjadi secara bersamaan. Makanya disebut dengan balanopostitis. Jadi, untuk kejadian atau penyakit balanitis dan postitis ini disingkat dengan balanopostitis karena sama-sama terjadi. Nah, ini dia peradangan pada gland penis dan peradangan pada mukosa preputium. Nah, jadi penyebab dari penyakit balanopostitis ini adalah terinfeksi atau terpapar dari sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit IBR dan IBV, di mana IBR itu adalah infection bronchitis, bovine rhinotracheitis, dan IBV itu adalah infeksi pustular vulva vaginitis. Bisa juga disebabkan atau dipaparkan oleh bakteri Campylobacterium tuberculosis atau organisme dan jamur serta bakteri lainnya. Nah, untuk gejala klinis yang terjadi di sini adalah pada saat terjadinya ereksinya itu tidak sempurna dan sering terjadi pada pejantan muda. Nah, ini juga bisa disebabkan karena kejadian atau trauma yang pernah dialami, ataukah adanya gangguan mekanis atau pertengkaran atau perkelahian antara pejantan dengan pejantan lainnya, ataukah ternak betina terlalu besar ketimbang ternak pejantan. Nah, untuk terapi ini bisa dilakukan terapi suportif, yaitu dengan pemberian pencucian antiseptik sebanyak 2-3 kali sehari. Jadi bisa dilakukan pagi, siang, dan sore. Dan juga terapi simptomatiknya itu diberikan antibiotik salep, bisa juga antibiotik injeksi, lebih bagus juga antibiotik salep. Jadi cuma dioleskan selama 7-10 hari. Nah, untuk kasus balanopostitis ini adalah kasus yang bisa disembuhkan. Jadi dia bisa disembuhkan. Nah, kemudian kasus yang kedua itu ada disebut dengan prostatitis. Nah, ini saya tampilkan gambar pada anjing. Sebelumnya saya mohon izin sebentar untuk ke kamar mandi. Jadi saya cancel. Saya stop dulu sebentar, jadi kita lanjut lagi.
Beberapa menit kemudian izin ke kamar mandi. Baik, kita lanjutkan materi tadi. Nah, tadi kita sampai mana? Sampai prostatitis. Jadi kita sampai prostatitis. Nah, untuk prostatitis ini adalah peradangan atau penyakit menular pada organ prostat. Jadi ini saya tampilkan pada gambaran anjing, di mana memang prostatitis ini sering terjadi pada hewan kesayangan anjing atau kucing. Untuk prostat itu adalah kelenjar di mana dia merupakan cairan mani yang keluar dari prostat. Nah, ini bisa terjadi karena adanya paparan infeksi bakteri, parasit, dan juga tumor. Bisa juga disebabkan karena umur atau usia yang sudah tua, dan bisa juga disebabkan karena adanya gangguan mekanis atau trauma atau pertengkaran antara pejantan dengan pejantan lainnya. Nah, untuk gejala klinisnya itu, yang pertama itu adalah sulit urinasi atau sulit buang air kecil, dan biasanya mereka mengejang saat urinasi atau buang air kecil, dan juga merasakan nyeri yang luar biasa, dan akhirnya terjadi lesu, anoreksia, kemudian berat badan turun, demam, dan kadang juga terjadi kembung, sakit perut, dan keluarnya darah atau nanah dari prostat, dan kadang juga terjadi abses pada prostat. Nah, ini juga prostatitis ini juga bisa disebabkan karena ketidakseimbangan hormonal pada ternak jantan, dan juga biasa disebabkan karena paparan antibiotik yang berlebihan, yang dimana selalu dilakukan penyuntikan atau pemberian antibiotik kepada ternak tersebut. Nah, di sini juga perlu kalian ketahui bahwa ada yang disebut dengan resisten terhadap antibiotik. Nah, ini sangat berbahaya pada ternak kita. Beberapa banyaknya seminar atau pemaparan dari tokoh-tokoh terkait kesehatan bahwa pemaparan antibiotik atau resistensi antibiotik itu tidak baik untuk kesehatan diri sendiri atau kesehatan ternak. Nah, beberapa minggu lalu ada adik junior kalian mungkin yang sedang saat ini sedang ditugaskan untuk melakukan PWMP, di mana mereka itu memilih ternak berupa ternak ruminasi besar, yaitu sapi. Nah, kemudian mereka ada beberapa di antara mereka bertanya, jadi sapi mereka itu disuntik antibiotik dan vitamin secara sekaligus dan bersamaan. Kemudian dilakukan pada saat ternak datang dan dilakukan pengulangan. Jadi di sini saya katakan bahwa pemberian antibiotik atau baik itu oral ataukah injeksi itu tidak boleh dilakukan jika tidak terjadi kesakitan atau luka, nyeri, radang, demam, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan untuk pemberian antibiotik. Yang dianjurkan itu adalah pemberian vitamin. Nah, untuk vitamin ini bisa dilakukan pengulangan 1 kali 1 bulan. Tapi untuk antibiotik tidak boleh. Dan itu akan menyebabkan resisten terhadap antibiotik, dan nantinya tubuh di dalam ternak itu akan menolak. Pada saat dia sakit diberikan antibiotik, dia akan menolak dan tidak mampu untuk menolong ternak itu. Itulah yang bisa menyebabkan juga terjadinya prostatitis apabila terjadi resisten antibiotik pada ternak. Dan juga dilakukan operasi, yaitu berupa operasi steril. Nah, ini adalah contoh di mana ternak ini atau hewan kesayang ini mengalami prostatitis dan dilakukan operasi oleh vet atau dokter hewan ini. Nah, penyakit selanjutnya itu ada disebut dengan phimosis dan paraphimosis. Nah, phimosis ini merupakan di mana kejadian penis tidak dapat keluar dari preputium. Jadi pada saat dia sudah di tingkat birahi, tingkat libido yang tinggi, kemudian sudah siap mengawini ternak betina, namun di saat itu juga dia
tidak mampu mengeluarkan penis dari perikutium yang disebut dengan fimosis. Dan untuk parafimosis ini adalah kebalikan dari fimosis, di mana penis tidak dapat masuk kembali ke perikutium. Jadi setelah ereksi dia tidak mampu, atau penis tersebut tidak mampu kembali ke perikutium. Nah, penyebab dari fimosis dan parafimosis ini diantaranya itu disebabkan karena faktor genetik, turunan atau perolehan, dan juga bisa disebabkan adanya tumor pada gland penis, ataukah terjadinya trauma, pertengkaran, bisa juga meradang, bisa juga infeksi bakteri, parasit, virus, bisa juga. Nah, jadi hal apa yang harus dilakukan, yaitu tentunya dilakukan operasi, yaitu pelebaran pada lubang perikutium. Bisa juga diberikan antibiotik, terapi simptomatik, beberapa antibiotik. Nah, untuk gejala klinis yang biasa ditemukan yaitu penis itu lumpuh, jadi dia tidak dapat bergerak. Nah, seperti ini, dia tidak dapat bergerak, yang artinya penisnya lumpuh. Nah, itu gejala klinis karena tidak mampu masuk atau tidak mampu keluar, atau terjadi fimosis dan parafimosis. Nah, sehingga atau penis ini lumpuh, dan juga kadang perikutiumnya bengkok. Jadi beberapa kasus yang terjadi ada yang lumpuh, ada yang dimana perikutiumnya itu mengalami bengkok. Nah, ini adalah salah satu gambar dimana terjadi fimosis atau parafimosis, dimana dilakukan pelebaran pada perikutium. Nah, kemudian kejadian selanjutnya itu ada yang disebut dengan hematom penis. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kejadian hematom penis, di mana hematom penis atau hematoma penis itu keadaan pecahnya pembuluh darah di bawah mukosa penis. Jadi ada pembuluh darah yang pecah di bawah mukosa penis. Nah, ini disebabkan karena terjadinya penimbunan darah yang terjadi saat musim kawin. Nah, untuk musim kawin berdasarkan data yang saya dapatkan itu biasanya terjadi di akhir tahun, antara Oktober, November, Desember, baik itu inseminasi buatan atau kawin alam. Jadi itu sering terjadi. Makanya untuk atau kelahiran atau kebuntingan itu biasanya didata tiap bulan-bulan 6, 7, 8, dan untuk kelahiran itu paling banyak sekitar mendekati akhir tahun. Nah, ini jadi kadang juga pecahnya pembuluh darah di bawah mukosa penis ini disebabkan karena pada saat terjadinya perkawinan alami, yaitu ternak betinanya itu biasanya lebih besar bobotnya ketimbang ternak pejantan, dan juga pada saat kawin kadang juga ternak betinanya itu kaget atau shock sehingga dia loncat dan terjadilah pecah pembuluh darah di bawah mukosa penis. Nah, kemudian gejala klinis yang biasa terjadi itu juga bisa terlihat abses dan juga bisa terjadinya kehilangan sensitivitas pada penis. Hampir sama dengan kejadian lumpuh. Jadi tidak adanya atau hilangnya sensitivitas pada penis. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu tentu operasi dan pemberian antibiotik. Untuk sapi sendiri itu biasa terjadi hematoma penis ini pada umur 2-4 tahun, di mana umur tersebut umur yang masih muda. Nah, jadi mungkin pertama kali kawin, kemudian ada ternak betina atau lebih besar bobotnya, ataukah ternak betina kaget dan terjadilah pecah pembuluh darah di bawah penis. Bisa juga terjadi akibat dari terlalu agresifnya si ternak jantan ini. Jadi betinanya diam, tapi dia yang terlalu agresif, nah itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau hematoma penis. Nah, ini dia dilakukan operasi pada penis atau pembuluh darah di mana terjadinya pendarahan. Ini bisa terjadi pada hematoma penis, yaitu pendarahan. Nah, untuk selanjutnya itu ada kejadian atau yang disebut dengan prolapsus preaputialis. Nah, untuk prolapsus preaputialis ini adalah dinding bagian dalam atau mukosa preputium keluar dari lubang preputium. Jadi dia kayak menggantung. Nah, harusnya kan ini di dalam, kan di dalam. Nah, jadi prolapsus preaputialis ini dia keluar. Nah, dan terjadilah menggantung.
Nah, ini disebabkan karena lemahnya urat daging. Jadi ada urat daging yang harusnya menyatu di sini sehingga dia ini tertarik ke atas, ya kan? Nah, ini terjadi karena lemahnya urat sehingga putus. Nah, jadi lemahnya urat daging yang disebut dengan refraktor preputium. Refraktor preputium. Nah, kemudian bisa juga disebabkan karena adanya luka atau peradangan pada penis dan preputium, kemudian juga terjadi karena pembengkakan pada preputium. Nah, gejala klinis atau penyebab daripada prolapsus ini bisa juga karena trauma yang pada saat perkawinan, kemudian jatuh, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa juga terpapar bakteri, di mana bakteri diantaranya itu ada disebut dengan Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Pyogenes, dan E. coli. Ini bisa penyebab dari E. coli, prolapsus preputialis. Nah, untuk penanganannya itu tentu dilakukan operasi dan pemberian antibiotik dan anti peradangan atau antiinflamasi. Nah, ini dia. Jadi juga salah satu contoh dari prolapsus preputium, di mana dinding bagian dalam atau mukosa atau preputiumnya itu keluar menggantung. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang disebut dengan neoplasma penis. Nah, neoplasma penis ini hampir sama dengan tumor atau kanker, di mana untuk gambar pada slide ini saya tampilkan tumor yang disebut dengan fibropapilloma. Nah, untuk tumor ini bisa terjadi pada penis yang berumur atau pejantan yang berumur 1-2 tahun. Untuk fibropapilloma ini disebabkan oleh virus papilloma yang sangat bersifat ganas dan sporadis, yaitu dapat menyebar ke bagian atau bermetastase ke organ atau bagian organ lainnya. Nah, untuk penanganannya itu yaitu sebelumnya mestinya harus diberikan vaksinasi terhadap fibropapilloma ini karena ini bersifat virus, jadi harus diberikan vaksinasi dan untuk kesembuhannya itu sangat sulit, dan untuk apa yang harus dilakukan itu tentu dilakukan pembedahan atau operasi dan diberikan terapi simptomatik berupa antibiotik. Nah, ini dia. Jadi ini adalah penis yang di ujungnya gland penis ini ada fibropapilloma atau virus papilloma. Nah, ini adalah pemberian anestesi di mana dilakukan pada saat sebelum melakukan operasi dilakukan anestesi epidural, yaitu tepat di tulang panggul atau di bawah ekor atau bisa juga di atas ekor. Jadi titik-titiknya di sini. Nah, ini dilakukan anestesi sebelum dilakukan operasi terhadap fibropapilloma. Jadi ini dia penis yang terdapat fibropapilloma atau virus papilloma dilakukan pengangkatan. Untuk selanjutnya ada yang disebut dengan frenulum persistent penis. Nah, jadi frenulum persistent penis ini merupakan kelainan pada penis yang bersifat genetis. Jadi dia terdiri atas jaringan kolagen, serabut elastis, kapiler darah, dan epitel. Nah, kelainan ini tersebut berbentuk selaput atau tenunan. Jadi di sini ada yang menjanggal atau mengikat. Jadi ada kayak serabut atau selaput jaringan yang menempel dari mukosa atau preputium dan penis atau gland penis. Jadi untuk preputiumnya ini menyambung daripada gland penis atau ujung gland penis. Nah, ini juga mengakibatkan ketidakmampuan proses kopulasi pada pejantan dan tentunya harus dilakukan penanganan operasi dan juga terapi simptomatik berupa antibiotik. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan jari kita ke antara serabut ini, nah seperti ini, tentunya ada lubang, jadi preputium ke ujung gland penis tentunya bisa menjanggal jari kita. Nah, ini sulitnya untuk jadi penis itu sulit lurus sehingga tidak terjadi kopulasi atau aktivitas kopulasi.
Nah, untuk selanjutnya ada yang disebut dengan ruptur penis atau pecah atau robek. Jadi untuk ruptur penis ini yaitu di mana mukosa penis itu mengalami robek atau pecah sehingga tidak terjadi ketidaksempurnaan ereksi saat melakukan perkawinan, dan juga tentunya mengalami rasa sakit atau nyeri pada saat ereksi dan tidak terjadi proses kopulasi. Untuk ruptur penis ini jarang terjadi, tapi namun ada beberapa kasus, tapi jarang terjadi. Nah, kadang juga ruptur penis ini terjadi pada pejantan dengan libido yang tinggi. Jadi, kadang juga kan karena untuk libido tinggi ini dia mengalami atau menunjukkan sifat agresif terhadap betina, sehingga terjadinya pecah atau robek pada mukosa penis. Nah, dan juga pada saat kawin, beberapa kejadian juga melaporkan bahwa betina ini menjatuhkan si pejantan karena mungkin pejantannya terlalu berat dan betinanya kecil sehingga dia tidak mampu menopang berat atau bobot badan si jantan, makanya dia langsung jatuh dan terjadilah pecah atau robek daripada ruptur penis ini. Nah, untuk gejala klinis yang terlihat tentunya ada luka atau pendarahan pada mukosa penis, bengkak atau peradangan, dan terjadinya kesulitan urinasi atau kesulitan buang air kecil. Apa yang harus dilakukan? Tentunya penerapan atau terapi simptomatik dan juga dilakukan operasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang disebut dengan defisiasi penis. Nah, defisiasi penis ini merupakan bentuk penis yang menyimpang atau abnormal. Jadi dia jauh dari kata normal. Abnormalitas pada penis atau defisiasi penis. Untuk gejala klinis yang terlihat itu terjadinya kebengkakan pada penis, peradangan, kemudian berbentuk bengkok ya. Jadi dia tidak lurus. Jadi kayak bengkok. Nah, sehingga tidak menyebabkan ketidaksempurnaan pada kopulasi. Nah, untuk defisiasi penis ini disebabkan karena faktor genetik atau turunan atau perolehan. Nah, untuk kejadian defisiasi penis ini, operasi sebenarnya tidak menjamin, jadi ini tetap dilakukan upaya operasi. Jadi dia dimasukkan sebuah alat yang keras, jadi dibuka dulu, kemudian dilakukan dimasukkan sebuah alat yang keras, kemudian dilakukan penjahitan. Jadi itu bertujuan untuk meluruskan penis yang bengkok. Namun untuk usaha operasi ini sendiri sebenarnya tidak memberikan hasil yang maksimal. Jadi sebaiknya ketika terdapat kasus defisit penis ini, untuk saran kepada peternak itu bisa dilakukan penjualan kemudian dilakukan pemotongan. Untuk kasus selanjutnya itu ada urolithiasis atau urinary calculi. Nah, urolithiasis ini adalah saluran kemih yang berisi batu saluran kemih. Ya, ini seperti dia. Jadi untuk gejala klinisnya itu tentunya anuria atau kesulitan buang air kecil, kemudian kolik bisa juga terjadi, kesulitan defekasi. Jadi ini ekornya keangkat ya karena dia mengalami kolik atau kesulitan defekasi. Jadi sulit merejang, namun fesesnya sulit keluar. Nah, kemudian juga di sini urinnya menumpuk atau batu dari urolithiasisnya menumpuk sehingga pada saat urinasi sedikit demi sedikit yang keluar itu tentunya urin dan juga tentunya batu. Jadi apa yang harus dilakukan itu adalah pembedahan atau operasi dan pemberian terapi simptomatik dengan antibiotik. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan kelainan testis. Nah, ada yang kasus disebut dengan orchitis atau radang pada testis atau skrotum. Jadi seperti ini gambarnya. Ini disebabkan karena bakteri atau mikroorganisme. Untuk gejala klinis itu yang bisa terlihat itu tentunya demam 1-14 hari sebanyak 2 minggu. Selama 2 minggu demam tinggi. Nah, anoreksia, kemudian berat badan menurun, tentu rasa sakit dan nyerah yang terjadi pada daerah skrotum, terjadinya kebengkakan juga, libido menurun, kemudian testisnya mengecil, jadi skrotumnya membesar atau bengkak,
testisnya mengecil atau mengeras dan terjadilah infertilitas atau kemanjiran yang berlangsung selamanya. Nah, penyebab juga itu bisa disebabkan karena trauma, kecelakaan, dan alergi daripada bakteri ataupun kuman dan lain sebagainya. Nah, terapi simptomatik bisa diberikan antibiotik. Untuk selanjutnya itu ada yang disebut dengan kasus hipoplasia testis. Nah, ini adalah gambaran dari hipoplasia testis. Nah, hipoplasia testis ini merupakan kelainan anatomi. Jadi dia lebih kecil sebelah dan lebih besar sebelah. Nah, jadi kemudian ini bersifat atau faktor pengaruhnya itu karena faktor genetik atau turunan atau perolehan. Jadi ini ukuran testis menjadi lebih kecil dari ukuran normal. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu operasi kastrasi dan sehingga terjadinya sterilitas selamanya. Atau kalau misalnya tidak mau dilakukan operasi bisa dilakukan penjualan lalu dilakukan pemotongan. Untuk selanjutnya ada yang disebut dengan cryptorchid. Jadi ini adalah gambaran dari cryptorchid. Jadi ini adalah gambar A, itu bilateral cryptorchid kedua-duanya, kemudian yang bagian B itu unilateral, bagian A, bagian B, bagian C itu normal. Jadi ini adalah kambing atau domba. Jadi ini unilateral cryptorchid, yang gambar kedua itu bilateral cryptorchid, dan ini adalah keadaan normal. Nah, cryptorchid itu sendiri merupakan kondisi kegagalan penurunan testis ke dalam rongga skrotum melalui saluran inguinalis. Jadi ini bilateral, jadi keduanya tidak berada dalam skrotum. Akhirnya untuk ternak ini terjadinya sterilitas. Untuk yang monolateral itu dimana hanya satu yang berada dalam skrotum. Jadi seperti itu. Kemudian sehingga tidak adanya proses spermatogenesis karena terjadinya sterilitas. Kemudian namun di sini untuk aktivitas hormonalnya itu berjalan dengan baik, di mana sel Leydignya itu mampu untuk menghasilkan testosteron, namun libidonya yang tidak aktif. Jadi dia tidak dalam status libido rendah, tinggi, sedang, dan lain sebagainya, namun dia tidak aktif. Memang tidak ada keinginan untuk melakukan perkawinan walaupun ternak betina sudah didapatnya karena akibat dari cryptorchid ini. Nah, ini juga bisa disebabkan dari gangguan hormonal berupa gangguan hormonal gonadotropin yang nantinya akan turun pada hormon LH dan hormon FSH. Nah, ini adalah kasus hernia skroitalis. Jadi pembesaran. Nah, ini untuk gambar ini yaitu pedet yang berusia sekitar 3 bulan. Ini untuk kasus hernia ini dia sudah terjadi sejak lahir. Jadi ini mungkin kisaran umur 1 bulan atau sampai 2 bulan. Jadi hernia ini merupakan penonjolan organ yang tidak normal. Nah, ini jadi dan juga kadang penonjolannya itu masuk ke dalam perut dan juga kadang juga keluar perut. Jadi kadang ada masuk ke dalam perut, ada juga keluar melalui rongga perut atau melalui lubang daripada lubang urinasi atau lubang skrotum. Nah, untuk hernia skroitalis ini adalah penonjolan organ pada skrotum. Jadi skrotumnya itu makin membesar karena akibat hernia ini. Nah, kasus yang terjadi pada Indonesia ini lumayan sekitar 4-15%. Untuk penyebabnya itu bisa karena tali pusarnya itu gagal menutup saat kelahiran. Dan juga bisa disebabkan karena cacat genetik sejak dalam uterus, dan juga bisa terjadi karena infeksi bakteri E. coli atau
karena lingkungan kotor atau kandang atau sanitasi kandang yang buruk. Nah, untuk Sernia scrotalis ini tidak menular pada ternak yang sehat, namun tentu harus dilakukan penanganan sedini mungkin dengan cara melakukan operasi. Nah, ini ada kasus juga spermatokol dan neoplasma testis. Nah, untuk neoplasma testis itu merupakan tumor jinak hampir sama dengan spermatokol, di mana bisa dilakukan penyembuhan dengan cara dilakukan operasi. Nah, neoplasma testis ini kadang ditemukan benjolan kecil berbentuk bulat atau bahkan berbentuk kapsul yang sangat kecil pada testis, dan untuk operasinya itu bisa dilakukan kastrasi sehingga terjadi sterilitas. Nah, untuk yang ketiga itu adanya kelainan pada epididymis dan vas deferens. Nah, yang pertama, kasus yang pertama itu ada yang disebut dengan epididymitis atau peradangan epididymis. Nah, ini biasanya infeksi dari saluran kelamin jantan. Juga bisa terpapar karena bakteri Pseudomonas, kemudian E. coli. Nah, kemudian beberapa gejala yang terlihat itu tentunya terjadi pembengkakan atau abses. Yaitu abses itu adanya cairan atau nanah di dalam epididymis. Nah, untuk gambar ini ada yang unilateral dan ada bilateral. Seperti gambar ini adalah gambar unilateral epididymis. Nah, unilateral ini terjadi penyumbatan, kemudian kerugian yang terjadi yaitu penurunan atau kesuburan daripada pejantan. Nah, sedangkan untuk bilateral itu seperti ini. Nah, ini bisa tentunya terjadi karena penyumbatan dan akhirnya terjadi sterilitas secara permanen. Nah, dilakukan operasi juga, dan untuk terapi bisa diberikan terapi simptomatik berupa antibiotik. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan ampulitis atau peradangan pada ampula. Nah, ini radang pada ampula atau vas deferens. Jadi disebabkan karena bakteri Brucella, juga disebabkan bakteri Pseudomonas. Kemudian terapi yang diberikan itu terapi simptomatik berupa antibiotik. Nah, untuk aplasia segmentalis epididymis itu kebalikan dari neoplasma testis atau epididymitis, di mana aplasia segmentalis epididymis ini yaitu pada epididymis kanan itu biasanya lebih sering terjadi, yaitu pengecilan pada epididymis bagian atau sebelah kanan. Nah, di mana dia tetap menghasilkan sperma namun dengan volume atau konsistensi yang kecil, dan tentunya juga berpengaruh pada konsentrasi sperma. Nah, untuk beberapa kasus ampulitis, kemudian aplasia segmentalis, epididymitis, ini bisa dilakukan operasi dan juga bisa dilakukan penjualan atau penggemukan, kemudian dilakukan pemotongan. Kemudian yang keempat atau kelainan yang terakhir itu terjadi pada kelenjar aksesoris, di mana kasus yang biasa terjadi di lapangan itu ada yang disebut dengan seminal vesikulitis. Nah, ini gambar beberapa tahun silam yang terjadi pada ternak sapi, di mana ini adalah kelenjar aksesorisnya, di mana terjadi peradangan pada vesikula seminalis. Untuk gejala klinis yang terlihat pada pejantan itu bisa dilihat dari penurunan libido atau tidak terjadinya atau tidak aktifnya libido pada ternak ini, kemudian kegagalan ereksi juga, kegagalan ejakulasi juga, kemudian proses kopulasi itu tidak normal akhirnya. Nah, untuk penyebabnya itu bisa disebabkan karena bakteri, di mana bakteri Brucella abortus, kemudian chlamydia, mycoplasma, corynebacterium juga bisa, kemudian streptococcus atau streptococcus, staphylococcus juga bisa menyebabkan dari spesies vesikulitis ini. Nah, untuk
Terapi yang bisa diberikan itu terapi simptomatik berupa pemberian antibiotik dan tentunya dilakukan istirahat untuk beberapa saat, yaitu istirahat kawin. Nah, ini bisa disembuhkan, namun harus dilakukan istirahat kawin, yaitu dilakukan jangan dulu ketemu dengan ternak betina. Dan juga tentunya dilakukan kebersihan kandang atau sanitasi kandang yang buruk harus diperhatikan lebih baik lagi untuk tidak terjadinya paparan daripada bakteri atau virus atau jamur mikroorganisme lainnya. Karena beberapa di antara kasus yang terjadi ini banyak yang disebabkan karena bakteri ataupun virus ataupun jamur atau mikroorganisme lainnya. Sekian untuk materi kita pada minggu kelima ini terkait kemajiran pada ternak jantan. Nah, untuk absensinya, jadi kalian bisa lihat slide-nya di materi di aplikasi Smart Campus. Nah, di situ ada cara di mana kalian untuk absensi pada minggu kelima ini. Untuk selanjutnya kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di minggu depan.